Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang kata-kata penghalang rezeki kita. Nah, atau membuat seorang susah untuk menjadi kaya. Tentu di antara kita semuanya pengen menjadi orang kaya, akan tapi kita harus juga berusaha. Nah, ada kata-kata yang mana penghalang rezeki di sini. Baik teman-teman, di sini langsung saja. Nah, teman-teman pernah nggak membatinkan kalimat-kalimat ini? Nah, biar miskin asal bahagia, orang kaya itu tidak bahagia, orang kaya identik dengan pelit, sombong, dan serakah, orang kaya sulit masuk surga, uang adalah akar dari segala kejahatan, gak miskin adalah takdir, mungkin juga kebetulan, saya memang kurang beruntung, saya orang biasa-biasa saja, mustahil bisa kaya. Saya baik-baik saja, saya tidak perlu kaya. Memang sih, saya bisa kaya, tapi saya sangat sulit untuk menjadi kaya. Nah, jika teman-teman sering membatinkan dan membenarkan kalimat-kalimat di atas, jelas sudah. Teman-teman tidak berpotensi menjadi orang kaya. Saya ulang, teman-teman tidak berpotensi menjadi orang kaya. Nah, sungguh teman-teman telah membatasi potensi rezeki teman-teman. Tidak perlu 2 menit untuk mengetahuinya. Memang hanya Allah yang mengetahui kekayaan, kesehatan, rezeki, nasib, dan masa depan seseorang. Namun manusia juga diperkenankan untuk berpikir, mengukur, dan berproses, dan mengira-ngira. Keyakinan dan pemahaman inilah kuncinya. Seberapa besar keyakinan teman-teman dan seberapa benar pemahaman teman-teman, maka sebesar itulah potensi kekayaan teman-teman. Dengan kata lain, jika keyakinan teman-teman kecil dan pemahaman teman-teman salah, maka kemungkinan potensi kekayaan teman-teman juga kecil. Jika keyakinan teman-teman besar dan pemahaman teman-teman benar, maka kemungkinan potensi kekayaan teman-teman juga besar. Dalam konteks lain, secara apa harapan teman-teman saat ini? Secara itulah masa depan teman-teman. Sederhana kan? Iya, sederhana, tapi tidak mudah. Maka dari itu ingatlah, bercita-cita kaya berarti percaya kepada kekayaan Allah, bermimpi besar berarti percaya pada kebesaran Allah. Hanya menginginkan hal-hal yang remeh berarti meremehkan kemampuan Allah. Ngomong-ngomong, di dunia ini adakah jatah untuk orang-orang yang ragu? Adakah? Tentu saja ada. Itulah sisa-sisa dari orang-orang yang yakin. Tidak perlu saya kasih contoh, saya yakin teman-teman pasti pernah mengalaminya. Sebut saja doa, harapan, impian, ibadah, ikhtiar, sampai di mana itu semua juga tanpa keyakinan. Ingatlah, ragu-ragu berarti yakin untuk gagal. Ragu-ragu berarti yakin untuk gagal. Coba baca kalimat ini. Bermiskin asal bahagia. Seringkali banyak dari kita yang mengatakan kata seperti ini. Saya biar miskin, yang penting saya bahagia. Kan benar? Benar. Hati-hati teman-teman, kalimat ini kayaknya mulia, padahal beracun, serius. Karena setiap kalimat adalah doa. Teman-teman bisa miskin seumur umur, apa mau? Bukankah lebih baik kaya dan bahagia? Ngapain pilih salah satu? Kan bisa dapat dua-duanya, ya kan? Nah, kalau belum bisa, ya diniatkan dan diikhtiarkan atau diusahakan. Ketahuilah, kaya atau miskin itu bukan takdir, melainkan pilihan. Andai kata takdir sekalipun toh masih bisa diubah, pakai otak kanan teman-teman. Bukankah baginya semua serba mungkin? Ketahui juga, semakin kita menyalahkan takdir, semakin sulit kita keluar dari kesulitan. Memang kekayaan bukan segalanya. Kekayaan pun tak dapat menjamin kebahagiaan. Namun, kekayaan adalah alat bantu yang memudahkan teman-teman dan keluarga teman-teman untuk lebih bahagia. Kekayaan juga tidak otomatis membuat menjadi lebih mulia.
Namun kekayaan dapat membantu teman-teman dan memuliakan keluarga, sesama, dan agama. Mungkin 1-2 orang masih tersenyum jenis. Baiklah teman-teman, saya bisikkan kepada teman-teman sesuatu. Dengarkan ini. Ketika anak teman-teman sakit keras dan perlu biaya besar untuk berobat, barulah sadar betapa pentingnya kekayaan. Ketika istri teman-teman tengah bersalin dan perlu biaya besar untuk operasi, barulah teman-teman sadar betapa pentingnya kekayaan. Ketika orang tua teman-teman ingin berhaji dan mereka tidak mampu, barulah teman-teman sadar betapa pentingnya kekayaan. Benar? Benar. Oke, hentikan senyuman sinis itu. Terlepas ada orang kaya yang tinggi hati dan rendah hati, itu tergantung dari individu masing-masing. Pada kenyataannya, hampir semua rumah ibadah, rumah sakit, dan sekolah dibangun oleh orang kaya. Benar? Benar. Oke, sejenak kita tarik napas dulu dan bandingkan kalimat berikut ini. Kita ambil napas sejenak. Oke. Si miskin bisa umroh. Si kaya bisa umroh dan mengumrohkan. Benar? Benar. Si miskin bisa sekolah. Si kaya bisa sekolah dan membangun sekolah. Si miskin bisa ke masjid. Si kaya bisa ke masjid dan membangun masjid. Si miskin bisa baca Al-Quran. Si kaya bisa hafal Al-Quran dan bisa membangun rumah tahfidz. Si miskin bisa berzikir, si kaya bisa berzikir dan membiayai majelis zikir. Si miskin bisa menuntut ilmu, si kaya bisa menuntut ilmu dan membiayai majelis ilmu. Lihatlah, dengan kekayaan kita akan lebih mudah untuk melaksanakan zakat, sedekah, akikah, kurban, haji, umroh, syiar dakwah, dan ekonomi syariah. Memang uang dapat menjadi akar dari segala kejahatan, tapi uang juga dapat menjadi akar dari segala kebaikan. Tergantung di tangan siapa, ya kan? Saya percaya kalau di tangan teman-teman, uang akan menjadi akar dari segala kebaikan. Saya juga percaya. Nah, masa teman-teman tidak percaya? Sejauh ini jelas sudah tidak ada yang salah dengan kekayaan, bukan? Sama sekali tidak ada. Asalkan teman-teman mampu mempertanggungjawabkan dari mana dan kemana kekayaan itu. Nabi Muhammad, istrinya, dan sahabat-sahabatnya terdekatnya adalah orang-orang kaya. Mana mungkin karena kaya mereka jadi sulit masuk surga? Mana mungkin. Nabi Ibrahim juga orang kaya. Salah satu bukti kekayaannya, sekali berkorban saja, ya kan, ia sanggup memberikan ratusan bahkan ribuan hewan korban. Nabi Sulaiman pernah berdoa agar menjadi orang terkaya sepanjang sejarah, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian simaklah beberapa dalil berikut ini. Nah, Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, dan berilah aku kekayaan dengan anugerahmu." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim, Baihaqi, dan lain-lain. Nabi pun pernah berdoa, "Ya Allah, masukkan aku dalam golongan yang sedikit yang sering beredar di tengah-tengah kita." Seolah-olah Nabi berdoa, "Ya Allah, masukkan aku dalam golongan orang miskin." Padahal kata kolil di sini berarti sedikit, bukan miskin ya. Di mana ayat-ayat juga menegaskan pesan yang sedikit ini. Kebanyakan mereka tidak berakal,
atau mayoritasnya tidak berakal, kebanyakan mereka